Halo Dok. Wah, ini kembar-kembar ini Dok ambek entok. Halo malam rek. Halo Cik Mel. Ntar ya. Oke, udah pukul 20.30, setengah 9 malam. Oke, sesuai jadwal ya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini, IG Live ini kita akan ngundi nih ceritanya. Ngundi dari responden. Jadi pesertanya ada beberapa responden atas pertanyaan yang saya sampaikan di story saya beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kembali refresh ulang ya. Jadi kemarin itu saya masang story nih karena saya kepo, pengen tahu aja sih. Kan ya kebetulan kan saya udah jalanin bisnis ini kan udah mulai tahun 2010 nih, jual asuransi ya. Pasti secara natural ya, secara alami pasti kan udah banyak yang tahu, terutama kalau di Kota Malang aja kan kota yang kecil pasti udah tahu lah. Aku ini ya agen asuransi, jadi ya kegiatannya sehari-hari memang fokus 100% full time di bisnis asuransi. Nah, saya kepo nih ceritanya. Kenapa sih kok masih ada beberapa teman-teman atau kerabat lah ya, atau kenalan-kenalan yang belum beli polis asuransi. Jadi kenapa? Dan khususnya kok belum beli di Surya kayak gitu. Kepo banget lah. Kenapa? Padahal apalagi sudah ada beberapa yang memang pernah ya saya tawari produk proteksi asuransi tersebut, tapi juga masih belum aja beli polis asuransi. Oke, ya ini ada sedikit bocorannya. Lah ini pesertanya. Ya lumayan lah ya. Ternyata masih ada loh yang respon ya. Saya berterima kasih sama teman-teman saya ini ya yang telah join bersama ngerespon pertanyaan di story saya. Halo Wilda, waduh teman saya lama ini, luar biasa. Apa kabar Wilda? Semoga sehat-sehat selalu ya. Itu jadi ada 7 responden, ada 7 teman yang telah menjawab story saya. Ya sesuai dengan yang saya sampaikan di story bahwa saya akan melakukan giveaway berupa voucher OVO atau GoPay, nanti tergantung ya pemenangnya bisa DM. Ini kira-kira mau dijadiin OVO atau GoPay, tinggal saya transfer ke nomor OVO atau GoPay-nya. Ini ada 7 responden. Lah pertanyaannya sih sama. Ternyata jawabannya juga mirip-mirip ceritanya. Halo nasi bakar madam, apa kabar? Jadi begitu ya. Jadi pertanyaannya sama, ternyata jawabannya juga hampir sama, mirip-mirip dari 7 teman-teman saya ini. Oke, daripada kita nunggu lama-lama, saya akan mulai sebentar dengan ini nih. Bacain apa saja jawaban yang telah diberikan oleh responden saya atau teman-teman saya. Oke, kita yang pertama ya, ada Bro Antoni ya. Ini Bro Antoni teman saya kuliah nih ceritanya. Ya kebetulan juga memang pernah sih beberapa kali kita pas ketemuan, pas juga waktu ya nyerempet ngobrol tentang asuransi ya. Setahu saya memang sudah punya proteksi saat ini, seperti demikian. Oke, jawabannya kenapa sih kok masih belum beli polis asuransi dan khususnya di Surya? Itu jawabannya masih kebanyakan pengeluaran lah. Ini masih musimnya pandemi. Terus ya takut nanti kalau tambah minus ceritanya, seperti demikian. Terus juga ada yang mirip-mirip, saya bacain dulu ya. Nanti yang unik-unik agak terakhir. Tahu juga baru 7 temen yang ngerespon.
Oke, yang kedua ada Elin nih, istrinya teman gereja saya. Jadi jawabannya belum ada uang. Jadi hampir nyerempet yang sama ya tentang uang ya, anggaran-anggaran. Terus juga ada dari Wilda. Wah, dari Wilda ini, dari Bro Wilda ini masih belum mau bayar. Besar pasak daripada tiang. Oke, terus kemudian dari Bos Jono. Waduh, bos kayu ya. Halo Kak Mary, apa kabar? Dari Bos Jono ini ceritanya. Jadi jawabannya Bos Jono, kenapa kok masih belum beli polis ini? Duitnya masih dipakai muter ceritanya. Dari Bos Jono ini, halo Deo, apa kabar? Dari Bos Jono ini bosnya kayu perkayuan ini. Jadi kalau lagi nyari suplai kayu ini, terutama Kota Malang, bisa kontak di Johannes Jono ya teman-teman ya. Itu bos kayunya Kota Malang. Oke, duit masih kepake muter buat bisnis, nyari cuan nih, ngumpulin cuan. Terus dari Katrina Cat, nah, duit Indoku gak cukup lah, yang memang kebetulan Katrina ini ya tinggalnya gak di Indonesia, jadi di Australia ceritanya. Ya seperti demikian. Terus selanjutnya ini ada Handoko Sugiarto, Ndok gitu. Kebutuhan lain itu masih banyak bos. Jadi itu 6 jawaban yang sama-sama nyerempet tentang duit ya, tentang keuangan ya, kayak gitu. Jadi hubungannya sama uang. Kenapa kok belum beli polis itu karena nyerempet sama uang. Ada yang masih karena pandemi lah, jadi ya takut nanti duitnya malah gak bisa muter, gak bisa buat modal usaha dan lain-lainnya. Terus yang agak berbeda ini ada dari ini, dulu aku kenal ini dari Macung ya. Jadi mahasiswaku di kampus Macung dulu waktu aku ngajar manajemen resiko dan asuransi. Yuk Dio, salam sehat juga. Mantap, sukses Dio. Ya, di Elvira ini jawabnya paling beda nih. Masih ada BPJS katanya. Jadi BPJS family ceritanya. Oke, singkat aja sih. Jadi sedikit sharing ya teman-teman. Jadi memang betul ya teman-teman. Rata-rata itu hampir 70% ya. Waktu saya ketemu sama prospekan atau temen ya yang saya ajak ngobrol-ngobrol tentang asuransi itu, ya realitanya mereka masih belum beli asuransi, polis asuransi. Itu memang karena hubungannya dengan keuangan ya teman-teman ya. Dan memang nggak salah juga, dan kebetulan juga yang namanya asuransi ini kan juga salah satu produk keuangan nih. Harusnya memang begini teman-teman. Jadi memang beli polis asuransi itu harus ada perencanaan yang pertama ya teman-teman ya. Jadi tanpa ada perencanaan membeli polis ya pasti ya kita nggak bakal mendapatkan produk yang cocok buat kita atau buat calon nasabah, seperti demikian. Terus yang namanya beli asuransi itu memang harus dianggarkan sejak awal ya teman-teman ya. Jadi gak hanya asal ngikut. Mungkin dulu pernah ya ngikut ke teman atau saudara, ngikutnya karena sungkan nih. Jadi ya udahlah, coba hitungin premi yang paling kecil lah berapa. Oh 250.000 bisa bro, bisa om, bisa ko, bisa ti. Ya udahlah ikut itu aja. Tapi tujuannya supaya nggak dikejar terus ya teman-teman. Ya memang ada seperti itu. Tapi yang paling penting adalah memang beli asuransi itu pertama harus ada anggarannya. Yang kedua harus ada rencananya. Dan di atas semua itu, yang paling penting itu adalah kesadaran teman-teman bahwa membeli polis asuransi itu adalah hal yang memang penting ya. Karena kalau nggak penting, pasti nggak pernah ada yang namanya rencana. Kalau nggak merasa bahwa perlu asuransi, bahwa dia atau diri kita itu perlu diproteksi, ya pasti nggak bakal mencari yang namanya produk asuransi itu sendiri gitu. Dan saya yakin bahwa pada saat kita sadar dan paham bahwa asuransi itu adalah produk yang penting memproteksi kita, maka kita akan dengan dengan mudahnya, dengan kesadaran akan membuat sebuah anggaran bulanan. Ya, jadi kita akan dengan sadarnya membuat anggaran ya setiap bulan untuk dialokasikan membayar premi asuransi. Atau mungkin bisa juga seperti ini teman-teman.
Jadi masih banyak orang awam sana, di luar sana, yang berpikiran bahwa asuransi ini adalah produknya orang-orang kaya. Jadi mikirnya kalau ikut asuransi yang proteksi misalkan miliaran rupiah sampai 15 miliar kayak 25 miliar kayak sampai 60 miliar, mikirnya mereka harus bayar ratusan juta untuk bisa proteksi sebesar itu. Padahal enggak loh teman-teman. Jadi beli polis asuransi untuk hitungan preminya itu pertama memang bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan. Yaitu, tapi balik lagi ya teman-teman ya, didasari dengan kesadaran bahwa perlu diproteksi, maka udah punya anggaran, anggaran, terus punya perencanaan mau ikut proteksi yang bagaimana, itu disampaikan kepada tenaga pemasarnya. Sehingga waktu menyusun sebuah proposal asuransi, produk asuransi yang akan didapatkan, ya teman-teman bisa ngomong, Sur, ojo sakmene Sur, jangan segini Sur. Gak kuat aku kalau per bulannya 1 juta misalkan. Sur, jangan segini Sur, gak kuat kalau saya per bulannya 5 juta. Sur, saya gak cocok Sur kalau cuma dikasih 300 ribu, itu kebalikannya teman-teman. Jadi itu, yang pertama harus ada planning, kedua harus ada anggaran, dan didasari oleh perasaan bahwa saya sadar bahwa saya perlu diproteksi. Seperti demikian, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ya. Ya kalau yang masa pandemi ini memang klaimnya itu kebanyakan ya karena COVID ya, untuk rumah sakit. Tapi kalau realitanya ya teman-teman ya, kalau saya kemarin upload ini history claim 2021 perusahaan Allianz, itu penyakit pembunuh nomor 1 itu masih tetap dipegang oleh stroke teman-teman. Pertama stroke, kedua gagal ginjal, jadi ginjal sampai akhirnya meninggal dunia. Nggak tahu ginjalnya karena penanganannya telat atau sadarnya telat, atau nggak tahu lah penyebabnya apa. Atau bisa karena lifestyle juga ya teman-teman ya. Jadi gagal ginjal. Terus yang ketiga cancer, jadi kanker teman-teman. Bukan kanker uangnya ya. Ya bisa jadi mungkin karena stres mikirin bayar rumah sakit ya. Atau proteksinya masih terlalu kecil. Jadi halo Haka Julian, halo bro. Waduh, apa kabar? Halo Liansyah Limbu, apa kabar? Itu. Jadi rencanakan, terus anggarkan, terus didasari oleh kesadaran bahwa perlu diproteksi. Dan memang harus ini ya, memang karena produk asuransi ini adalah sebuah produk proteksi, ya sebisanya kita rajin bayar premi, karena kita nggak pernah tahu kapan, di mana, dan bagaimana ada yang namanya faktor risiko. Ya risiko itu nggak hanya sakit kritis saja, tetapi juga ada faktor resiko kecelakaan seperti demikian. Terus yang unik nih dari mahasiswi saya dulu, dari kakak Elvira. Halo Ko Johan, apa kabar? Waduh, mentor saya nonton nih, malu saya. Luar biasa Ko Johan. Oke, jadi kemudian ada Elvira Yuhan nih. Jadi jawabannya masih ada BPJS. Untuk Elvira khusus ini ya, jadi ya sempat loh Elvira ini jadi salah satu menti saya atau tenaga pemasar saya ya. Jadi memang tujuannya dulu waktu ngikut jadi agen asuransi itu ternyata masih untuk tahap belajar ya. Memang dititipin papanya ke saya nih ceritanya. Ya Pak Surya nih nitip anak saya Elvira supaya bisa semakin ngerti lah apa namanya asuransi, dan juga siapa tahu bisa jalan. Jadi ya begitu. Oke, untuk Elvira jawabnya masih ada BPJS. Ya, saya juga pro BPJS kok. Saya juga malah punya BPJS juga, satu keluarga gitu. Jadi walaupun saya agen asuransi, saya ini nggak merem sama BPJS ya. Jadi saya setuju bahwa BPJS itu adalah satu produk proteksi asuransi itu yang cukup baik ya, yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah cukup baik ya karena ya pasti ada dong perbedaan antara yang namanya program bantuan yang tujuannya dibantu, dan juga program yang ini mandiri atau swasta. Yang pertama ya pasti ya dari segi pelayanan ya teman-teman ya. Ya memang kita juga wajib bersyukur bahwa semakin tahun pelayanan BPJS ini udah semakin bagus. Oke, mantap. Jadi
kalaupun ada teman-teman yang masih sekarang trust dan puas dengan pelayanan BPJS, ya nggak apa-apa, ya itu bagus seperti demikian. Tapi sekedar informasi aja, di dalam produk asuransi terutama di tempat saya itu juga ada loh produk-produk yang memang fungsinya bisa melengkapi atau bahkan menjadi yang utama. Yang utama contoh proteksi sangat kritis kayak tadi ya. Jadi dari history claim yang penyakit pembunuh itu kan stroke, gagal ginjal, kanker lah, itu kan masuk penyakit kritis. Lah fungsinya gini loh, misalin sakit bener-bener stroke, oke, masuk rumah sakit masih bisa bayari BPJS, gak apa-apa itu. Namun perlu diingat nih teman-teman, pada saat sakit keluar rumah sakit, biaya hidup makin berat, makin tinggi. Apakah biaya hidup yang semakin besar itu akan dibayari oleh BPJS? Bisa nggak ke Indomaret? Bisa nggak ke Hypermart pakai kartu BPJS waktu bayar? Nggak bisa kan? Makanya perlu beli yang namanya proteksi saya kritis nih, supaya pada saat saya kritis terdiagnosa misalkan stadium akhir, ternyata sudah punya proteksi sakit kritis, akan cair sejumlah berapa ratus juta atau berapa miliar, tergantung belinya berapa dulu waktu pertama kali kontrak polis asuransinya ya. Nah itu cair, anggap aja cair 1 miliar. 1 miliar itu bisa dipakai untuk ya biaya-biaya yang tak terduga, biaya-biaya yang tak terlihat. Setelah keluar rumah sakit dari penyakit stroke, 1M bebas mau dipakai apapun. Bisa buat pengobatan alternatif, bisa melanjutkan pengobatan di luar negeri misalkan. Kalau BPJS kan nggak bisa kalau ke luar negeri, kan nggak bisa cover lah. Tapi dengan uang 1M dari asuransi Allianz misalkan, kan bisa dipakai untuk berobat dan semakin cepat sembuh seperti demikian. Atau juga ada asuransi jiwa, asuransi yang akan cair pada saat tutup usia. Dan ini sangat wajib diikuti atau dibeli oleh kepala keluarga, apalagi keluarga muda ya. Kenapa kok keluarga muda? Karena ya lebih mudah ikutnya, ya lebih murah preminya. Atau premi sama, tapi dapatnya lebih gede. Lah lebih gede ini memang ya kadang itu ya ada beberapa prospekan itu yang kayak gini, gal ini cairnya waktu mati, gak enak. Jadi gini, jadi mindsetnya harus dibenerin dulu nih. Jadi halo Kevin, halo Cuncun, apa kabar? Mantap, welcome semuanya. Jadi gini, asuransi tutup usia atau asuransi jiwa itu bukan buat untung-untung. Tutup usia itu tadi saya ulang ya, bukan untuk untung-untungan ya. Kalau mikirnya untung-untungan ya susah kayak gitu. Oke, jadi memang tujuannya orang beli itu asuransi jiwa itu digunakan untuk menjaga keberlangsungan keuangan anggota keluarga yang ditinggal tutup usia. Kayak gitu. Jadi di sharing-sharing saya sebelumnya, di IG Live sebelumnya, halo Andi, di IG Live saya sebelumnya saya udah menceritakan satu pengalaman di mana saya bantu satu klaim asuransi jiwa yang awalnya ditolak karena mikirnya cuma cair beberapa juta, ternyata ratusan juta. Ternyata uang ratusan juta itu diterima dan itu sangat berguna karena ketiga anaknya pas kebetulan waktunya daftar sekolah kayak gitu. Jadi penting anggota keluarga ini punya polis asuransi, terutama kepala keluarganya, supaya kalau sewaktu-waktu ya kaget terjadi tutup usia, pas sudah ada pegangan. Jadi anak istri masih tetap bisa menikmati kehidupan yang layak, selayaknya pada saat suaminya ini masih hidup di dunia. Itu perlu dihitung, jangan takut ini preminya bakal mahal atau tinggi, enggak, semuanya bisa disesuaikan. Jadi kalau masih belum ada uang, ya mungkin gambarannya terlalu mahal premi asuransinya. Dimulai aja dari sesuai dengan kebutuhan. Halo Ton, apa kabar Ton? Itu sesuai aja kebutuhan, jangan ngotot-ngotot premi gede, sesuai kebutuhan, dicocokin. Kalau kebutuhan lain masih banyak,
Ya nggak apa-apa, memang kita hidup itu kebutuhannya banyak sekali, tapi kalau udah menyadari bahwa asuransi itu penting, bisa balik lagi di ini skala prioritas atau dianggarkan. Kalau udah ngerasa penting, saya yakin pasti akan dibeli kayak gitu. Dianggarkan, direncanakan, dikonsultasikan. Seperti demikian. Kebanyakan pengeluaran ya sama jawabannya. Ya kayak tadi itu ya harus ditata. Kalau udah merasa penting, nyadar bahwa penting, ya udah pasti beli. Duitnya dipakai muter. Iya. Sama, ini berbicara tentang perencanaan anggaran bulanan. Didasari lagi kalau misal udah sadar bahwa asuransi itu penting, ya pasti akan ada kesadaran menganggarkan biaya bulanan untuk beli polis asuransi. Jadi jangan takut premi mahal. Oke, ini udah 20.50 ya teman-teman ya. Jadi memang biasanya kalau saya IG live itu waktunya cuma 20 menitan karena durasi. Kita langsung aja ya. Bentar, saya siapin. Oke, ada 7 peserta. Nah ini ada Anthony, ada Elin, ada Elvira, ada Johannes Jono, ada Wilda, ada Katarina, ada Dok, ada Handoko nih ceritanya. Kita mulai spin aja ya teman-teman ya. Oke, kita mulai spin ya teman-teman ya. Iya, sopo. Waduh. Waduh. Sing menang, waduh, yang dapat ini. Waduh, sinyalku jelek. Oke. Handoko Sugiarto. Wah, lumayan lah. Halo, Peng. Apa kabar, Cipeng? Suwe gak ketemu. Oke, pemenangnya kita dapat ya. Ini Handoko Sugiarto. Terima kasih sudah mengikuti story. Waduh, story saya ya, responden ini jawab ya. Jawab pertanyaan di story saya, kenapa sih masih belum beli polis asuransi terutama di Surya ini ya. Jawabannya tadi untuk Handoko, kebutuhan lain masih banyak. Ya nggak apa-apa. Jadi semoga sharing singkat tadi ini yang hanya 15 menit mungkin ya, bisa mulai membukanya, bisa membeli polis asuransi. Oke, nanti bisa kontak-kontakan kita Senin ketemuan ya pas badminton ya. Kita transaksi di sana ya. Waduh, wih, lak dewa ini ya. Yo, memang dewan dog. Dewan dog setengah mateng. Senin tak pakai traktir, beli makan, habis invest kesehatan. Waduh, luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Ya, nantikan untuk giveaway selanjutnya. Jadi terus pantengin dulu lah ini di story saya. Kalau ada story pertanyaan silakan jawab aja teman-teman. Siapa tahu bisa dapat voucher OVO atau GoPay. Ya, kemudian seperti biasa ya teman-teman, jadi IG Live ini akan saya share di halaman IG Live Store, di IG Live saya ya, di Surya Saputra. Dan juga saya rekaman ini juga akan saya share di YouTube channel saya Surya Saputra. Oke, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya-tanya perihal asuransi, apapun lah, ya saya bisa bantu jawab seperti demikian. Oke, thank you, selamat malam, sukses buat teman-teman yang lain. Handoko Anthony, sampai ketemu Senin badminton. Oke, bye-bye. Sukses.